Halo Stunner, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas perseteruan ya antara NPV dan IRR. Sebenarnya bukan perseteruan juga sih, tetapi bagaimana ketika NPV itu harus ditandingkan dengan IRR, mana kemudian yang kita pilih, apakah kita tim NPV atau kita tim IRR. Nah, untuk membahas permasalahan itu lebih detail, mari kita lihat contoh sebagai berikut. Ini ada dua proyek gitu ya. Ini proyek A, ini proyek B. Proyek A cash outflow-nya 500.000, proyek B juga sama 500.000, tapi profil cash flow-nya berbeda. Kalau proyek A dia kecil di awal 100.000, kemudian naik 200.000, 300.000, 400.000, 500.000. Jadi ini makin besar ya. Sedangkan proyek B kebalikannya, cash inflow yang pertama 400.000, tahun berikutnya 300.000, dan kemudian turun terus sampai tahun ke-5 atau selama durasi proyek gitu ya. Jadi ini makin naik, increasing, ini decreasing. Dengan discount rate 15%, kita hitung NPV untuk proyek A itu 412.730, sedangkan proyek B 370.241. Tapi kalau kita hitung IRR, proyek A itu cuma 38%, proyek B kalau kita hitung IRR-nya itu 52%. Sekarang kita lihat ya. Dua-duanya ini, baik proyek A maupun proyek B itu sama-sama NPV-nya positif gitu ya. Yang satu positif 412.000, yang proyek B positif 370.000. Demikian juga dengan IRR. IRR A 38%, jauh di atas discount rate gitu ya. Demikian juga proyek B. Jadi IRR-nya 52%, lebih tinggi lagi ketika kita bandingkan dengan 15%. Nah, di antara A dan B gitu ya, mana yang kemudian harus kita pilih? Apakah kita pilih yang NPV-nya lebih besar, artinya proyek A, atau kita pilih yang IRR-nya lebih besar, artinya kita milih proyek B? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus berhati-hati dan kemudian lihat konsepnya gitu ya. Nah, untuk membantu kita memahami gitu ya, kita akan buat semacam tabel sensitivitas IRR terhadap NPV gitu ya, yang kemudian kita plot menjadi sebuah grafik. Grafiknya itu akan menjadi seperti ini. Jadi di garis biru ini NPV proyek A, sedangkan yang merah ini NPV proyek B dengan ini discount rate tertentu. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ada satu titik temu nih, di mana di titik ini gitu ya, di titik temu ini baik A atau B itu mempunyai NPV yang sama gitu. Nah, ini sekitar 20%. Nanti kita hitung berapa ini persisnya. Nah, untuk menghitung titik temu ini kita bisa gunakan yang namanya differential cash flow, dimana intinya kita akan mengkurangkan proyek B dan proyek A. Jadi kita lihat di sini differential cash flow-nya sama dengan 500 untuk cash outflow year 0 ya. Year 0 sama dengan 500.000 kurangi 500.000 0. Terus untuk tahun pertama 400.000 kurangi 100.000 sama dengan 300.000. Year 2 300.000 kurangi 200.000
100.000, year 3 200.000 kurangi 300.000 minus 100.000, year 4 200.000 kurangi 400.000 minus 200, dan yang terakhir year 5 100.000 kurangi 500.000 minus 400.000, ya benar ya. Nah ini kemudian kita hitung IRR-nya, maka akan ketemu IRR-nya 19,5%. Nanti sambil dicoba dihitung di kalkulatornya sendiri-sendiri, maka yang dimaksud dengan titik temu ini persisnya angkanya adalah 19,5%. Nah, buat apa 19,5% ini? Kita gunakan untuk menganalisis apakah kita memilih IRR atau NPV, apakah kita memilih proyek yang punya NPV lebih tinggi atau IRR yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita balik lagi ke grafik gitu ya. Kalau kita lihat proyek A itu akan mempunyai NPV lebih tinggi, ini ya, kan ini garis birunya di atasnya garis merah ya, ketika discount rate-nya kurang dari 19,5%. Sebaliknya, si proyek B dia akan punya NPV lebih tinggi, itu ya, yang gambar merah ini di atas, ketika discount rate-nya lebih dari 19%, kan gitu ya. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan. Jadi kita pilih mana? Proyek yang mempunyai NPV tinggi atau yang mempunyai IRR lebih tinggi? Kita pilih proyek A atau proyek B, gitu ya. Nah, kita lihat ketika titik temunya di 19,5%, gitu. Ini. Kita lihat diskon rate-nya ada di mana? Diskon rate-nya ada di 15%. Berarti di area sini ya, ini 15% nih. Nah, berarti dengan situasi atau dengan asumsi begini, ketika diskon rate 15%, maka kita pilih proyek yang mempunyai NPV lebih tinggi, artinya kita pilih proyek A. Nah, tapi ketika situasinya adalah diskon rate itu lebih dari 19,5% di area sini gitu ya, entah 25, entah 30%, maka kita akan memilih proyek B yang merah ini karena dia memberikan NPV lebih tinggi sekaligus IRR yang juga lebih tinggi. Begitu. Nah, ini sebenarnya juga bisa dijelaskan begini. Ketika diskon rate itu kurang dari 19,5% gitu ya, yang di area ini artinya apa? Artinya diskon rate itu kan sebenarnya cost of capital atau biaya modal gitu ya. Apa itu biaya modal? Biaya modal itu kan kita membiayai proyek dengan bisa dengan pinjaman, bisa dengan equity gitu ya, bisa dua-duanya. Nah, ini kan masing-masing punya biaya nih. Biaya debt-nya berapa, biaya equity-nya berapa. Jadi ada cost of debt, ada cost of equity. Bayar bunga, bayar return ke equity holder, itulah yang disebut dengan cost of capital. Nah, ketika kita bisa menyusun atau memperoleh cost of capital itu yang rendah gitu ya. Artinya rendah itu, rendah ini kita lihat dari diferensial IRR-nya tadi ya. Jadi artinya cost of capital-nya itu murah gitu. Maka kita cenderung akan memilih, sekali lagi ke contoh, kita akan memilih proyek yang mempunyai NPV lebih tinggi. NPV lebih tinggi. Tapi ketika situasinya adalah ini ya, kita tidak mempunyai batasan, constraint gitu dalam
memperoleh cost of capital. Jadi kita bebas lah gitu menyusun cost of capital kita, sehingga proporsi COD dan COE, cost of debt dan cost of equity itu bisa ya berapapun gitu, bisa higher gitu ya, lebih tinggi. Artinya kan cost of capitalnya mahal. Nah, higher ini kita bandingkan dengan diferensial yang di sini ya, 19,5% ini. Jadi misalnya 20, kita nyusun, kita meminjam, kita raising fund equity dari equity holder gitu ya, misalnya dapat cost of capital 25%. Ini kan berarti tidak ada constraint gitu ya, karena ini kan sebenarnya mahal nih. Maka dengan discount rate 25% ini kita akan memilih proyek B yang di sini. Kan 25% di sini ya. Jadi kita pilih proyek yang NPV-nya, proyek yang IRR-nya lebih tinggi. IRR lebih tinggi ini kita akan gunakan untuk mengcover cost of capital yang juga lebih tinggi. Bukan semata lebih tinggi, lebih mahal maksudnya gitu ya. Nah, begitu penjelasan antara NPV dan IRR. Jadi kalau mau disimpulkan, kita coba hitung differential cash flow-nya, dan terus kemudian kita lihat profil discount rate-nya ada di mana. Ingat sekali lagi, discount rate ini adalah cost of capital, kemampuan perusahaan, kemampuan project owner lebih tepatnya ya, untuk raising fund atau raising capital. Bisa nggak memperoleh cost of capital yang murah? Kalau mendapatkan cost of capital yang murah, maka pilih NPV yang proyek yang punya NPV lebih tinggi. Tapi kalau cost of capitalnya itu sebaliknya mahal gitu ya, tidak ada constraint di dalam cost of capital, maka pilih proyek yang mempunyai IRR lebih tinggi, yang itu tergambar di grafik ini. Demikian. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Terima kasih.